pelajar dan guru sekolah Sabat di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang kelima dengan judul Keajaiban Pekerjaannya. Pelajaran ini berfokus kepada kehidupan masa dewasanya, khusus selama 3,5 tahun. Setelah Yesus mengucapkan khotbahnya di atas bukit, Matius pasal 5 sampai pasal 7, prinsip-prinsip kerajaan rahmatnya yang ia garis bawahi dalam khotbahnya itu, ia langsung terapkan. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah prinsip-prinsip kerajaan kemuliaan yang dinantikan bangsa Israel pada waktu itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kerajaan rahmat yang dikhotbahkan Yesus ketika itu? Pada kedatangan Yesus yang pertama kali, ia hendak mendirikan kerajaan rahmat, kerajaan spiritual atau rohani. Kemudian, kalau Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, ia baru dirikan kerajaan kemuliaan. Karena bangsa Israel mengharapkan kerajaan kemuliaan, prinsip-prinsip kerajaan rahmat yang diajarkan Yesus ketika itu bertolak belakang dan sangat bertentangan. Yang menjadi pertanyaan, berbagai golongan masyarakat Israel menolak prinsip-prinsip kerajaan rahmat, masing-masing dengan alasannya sendiri. Apa saja alasan mereka? Umpamanya golongan Zealot adalah penganjur pemberontakan terhadap penjajah Rom. Tuhan akan memberi keberanian seperti Daud diberi keberanian untuk mengalahkan Goliat, ialah penjajah. Israel akan merdeka. Namun, Yesus mengajar pengikut-pengikutnya untuk hidup damai dengan sesama manusia. Golongan Herodian dan golongan Saduki adalah pendukung Herodes, pemerintah boneka Rom yang berkuasa. Memberontak terhadap pemerintah adalah membunuh diri. Mereka dengan sendirinya menentang golongan Zealot. Yesus mengajar pengikut-pengikutnya untuk setia kepada kerajaan rahmatnya. Golongan yang lain adalah golongan Asin. Mereka beranggapan bahwa golongan Zealot dan golongan Herodian kedua-duanya salah. Agar berkenan di hadapan Allah, sebaiknya mengasingkan diri dari masyarakat yang sistem agama dan politiknya bejat dan membentuk masyarakat tersendiri di padang berantara. Yesus mengajar pengikut-pengikutnya menjadi tetangga yang baik dan tolong-menolong sesama. Golongan Farisi berpendapat bahwa Tuhan akan kirim Mesias untuk membebaskan bangsa Israel kalau mereka hidup lebih suci. Dalam masyarakat hendaknya kurang orang berdosa, kurang pelacur, kurang pemabok, dan kurang kolaborator yang kerjasama dengan penjajah. Kalau ikut hukum Tuhan dengan lebih ketat, itulah jawabannya. Yesus mengajar sebagai orang berdosa, kita butuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan dan tidak andalkan usaha sendiri. Kerajaan rahmat tersedia untuk semua orang. Ketika itu juga, kerajaan rahmat berdasarkan cinta Allah, bertentangan dengan kehidupan masyarakat yang hidup bermusuhan satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan, sehubungan dengan pelaksanaan kerajaan rahmat, mengapakah ayat Matius 11 ayat 12 sulit diartikan? Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis
Hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Demikianlah terjemahan bahasa Indonesia dari versi King James yang dianggap asli. Versi lain sering enggan dipakai, padahal mungkin lebih jelas karena perbandingan bahasa dan penemuan-penemuan yang baru. Dengan singkat, arti yang lebih tepat dan jelas adalah bahwa Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Yesus memungkinkan prinsip-prinsip kerajaan rahmat diluncurkan dengan gencar. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah Yohanes mengirimkan pesan penting kepada Yesus? Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Matius 11 ayat 3.